Oke, baik. Sekarang kita akan sampai ke teknik permainan alat musik terakhir, yaitu teknik melodius. Oke, jika sebelum-sebelumnya, 5 teknik sebelumnya itu akan ada 2 instrumen, instrumen 1 dan instrumen 2. Di sini spesial, dia hanya terdiri dari 1 instrumen saja. Oke, kenapa demikian? Karena di sini dia lebih menekankan sebuah teknik untuk alat-alat musik yang bisa memainkan melodi saja, alias bisa memainkan atau membunyikan nadanya satu persatu. Ingat, penggolongan alat musik berdasarkan fungsi. Ada melodius, kemudian ada ritmis, kemudian ada harmonis. Nah, itulah hubungannya di sini dengan melodis. Jadi dia hanya untuk yang memainkan melodi utama saja dari sebuah lagu. Kemudian untuk teknik melodius sendiri juga punya beberapa variasi. Ada naik turun, ada melompat, ada linear, dan ada juga acak yang terakhir. Secara arti kata kita paham masing-masing apa, tapi kemudian kalau diimplementasikan dari segi bunyi, itu maksudnya apa? Oke, maka untuk mempermudah pemahaman kamu, kita perlu membuat yang namanya tangga nada. Tangga nada tahu ya, susunan nada dari tinggi ke rendah yang kemudian masing-masing beda pitch-nya atau tinggi rendah bunyinya berbeda. Oke, misal saja kita gambar tangganya seperti ini. Kemudian ada nada do itu di paling bawah, dan seterusnya sampai dengan nada si. Kalau kita mau lanjut, sebetulnya ini ada nada do tapi tinggi, makanya ada titik di atas. Dan ini kalau kita mau lanjut ke bawah, ada si rendah, makanya nanti titiknya di bawah. Pada umumnya seperti itu. Tapi untuk membahas teknik ini cukuplah kita pakai 1 oktav istilahnya, atau yang terdiri dari 7 nada saja sudah cukup. Oke, jangan lupa kita akan membacanya dengan sebutan do, re, mi, fa, sol, la, si. Berarti ini do sebenarnya, do tinggi. Kita kasih aksen aja. Oke, nah setelah membuat tangga nada seperti ini, kita balik lagi sekarang membahas yang pertama, naik turun. Naik tahu ya, berarti kita bergerak menuju posisi di atas kita sekarang. Berarti kalau turun, kita bergerak menuju posisi di bawah kita, dari titik kita sekarang berdiri. Oke, nah kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah per grouping lagi-lagi. Oke, di situ ada nada do, re, mi, sol. Oke, cukup sampai sol. Nah, kemudian kita cek di tangga nada tadi, do, re, mi, sol. Do, re, mi, sol. Oke, ternyata kelihatan bahwa pergerakannya dia ke atas gitu ya, alias naik. Nah, boleh langsung saja kita tuliskan gitu ya di bawahnya. Oh, ini naik.
supaya tidak lupa. Nah, bagaimana dengan grouping berikutnya? Sol, mi, re, do. Sol, ke mi, re, do. Oh, ternyata dia turun. Oke, berarti kita catat saja turun. Grouping berikutnya. Re, mi, sol, la. Re, mi, sol, la. Oh, ternyata naik. Ya. Oke, kita catat lagi naik. Grouping terakhir. La, sol, mi, re. La, sol, mi, re. Oh, dia ternyata turun lagi. Nah, dari grouping pertama sampai grouping yang terakhir kita bisa lihat cuman ada istilah naik, turun. Jadi kalau cuman ada istilah naik atau turun, otomatis nanti dia termasuk melodi naik, turun. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya, melompat. Nah, melompat kita harus tahu dulu gerakannya kayak apa sih? Kalau boleh digambarkan, misal kita ada di sebuah titik A gitu ya. Kemudian kita mau menuju misalnya titik D. Nah, berarti kalau kita mau langsung ke D, kita akan melengkapin B dan C. Itulah istilah melompat. Ada beberapa nada atau mungkin hanya satu nada yang kita lengkapi. Bisa juga mungkin ke sebelumnya, misal A mau ke S, kita ngelengkapin misalnya T, R, seperti itu. Poinnya adalah, oke, ada sesuatu yang kemudian kita lompati. Nah, sekarang kita lihat per grouping lagi. Do, mi, sol, si. Nah, kalau yang ini kita betul-betul harus identifikasi satu-satu. Do ke mi-nya dulu, lalu mi ke sol, dan sol ke si. Oke, kita ke tangga sekarang. Do, mi, sol, si. Nah, kelihatan ternyata masing-masing saling lompat mau menuju ke nada berikut. Langsung saja kita tulis. Oke, lompat. Nah, bagaimana dengan grouping kedua? Adalah fa, re, si. Ke tangga. La, fa, lengkap. Fa ke re, lengkap. Re mau ke si. Iya, lengkap jauh banget. Oke, jadi di sini betul ternyata lompat. Grouping ketiga kita lihat do ke fa-nya, fa ke re, dan re ke sol. Do ke fa, oke, lompat banget. Fa ke re, lompat satu. Dan terakhir re ke sol, oke, lompat semua ternyata. Terakhir adalah si, sol, mi, do. Si ke sol, lompat. Sol, kemudian kemana tadi? Mi, lompat. Kemudian mi ke do, lompat. Ya, ternyata kita bisa lihat semua groupingnya adalah lompat. Dia melompati nada yang beberapa untuk ke nada berikutnya.
Oke, maka dengan demikian dia akan termasuk teknik melodi yang melompat. Oke, sekarang berarti ada tambahan lompat di sini. Tadi naik sudah, turun sudah, satu lagi lompat. Nah, sekarang kita yang ketiga, yaitu linear. Sama, per grouping selalu lihatnya. Oh, titik, berarti diam dulu. Kemudian ada do, re, do. Do ke re dulu. Sebelahan. Terus re ke do kan. Oh, sebelahan lagi. Nah, berarti di sini kita sebutnya melangkah. Betul ya, kalau melangkah kita harus step by step gitu. Beda sama yang tadi melompat. Kita dari satu titik bisa lengkapin berapa tempat untuk ke titik yang mau kita tuju. Oh, sorry, ini jadinya melangkah. Jadi kayak sebelah-sebelahan nanti kita kelihatannya. Kemudian grouping berikut, re, do, re, mi. Sama re ke do-nya dulu, terus do ke re, dan re ke mi. Re, do, re, mi. Re, do. Oh, sebelahan. Re, do ke re, sebelahan. Re ke mi, sebelahan. Nah, sama. Berarti ini melangkah juga. Berikut, titik, re, mi, re. Re ke mi sebelahan, oke. Mi ke re sebelahan juga. Jadilah mereka sama, melangkah. Grouping yang terakhir, mi, re, do, do. Berarti mi ke re, oke, melangkah. Re ke do, melangkah. Dan do ke do, dia diam. Oke, sama berarti ya, semuanya sebelahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan teknik linear. Jadi, pergerakan nadanya cuman berkisar di nada-nada tetangga terdekatnya. Jadi tidak seperti teknik yang melompat tadi, dia ke tetangga yang jauh gitu ya. Harus lengkapin berapa baru sampai tujuan. Kalau yang linear tidak, dia persis di sebelahnya. Oke, ketemu. Oh, melangkah semua, otomatis nanti akan masuk ke teknik yang linear. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kalau melodi acak. Sama, semuanya per grouping kita lihat. Jadi bersabar. Oke, grouping pertama do, re, do. Do ke re, melangkah. Re ke do, melangkah. Oke, kita tulis di bawahnya aja, melangkah. Tapi kita lihat grouping berikut, re, mi, la, sol. Re ke mi-nya dulu, mi ke la, dan la ke sol. Nanti akan ada macam-macam. Re ke mi, oh, melangkah ya, karena sebelahan. Tapi gimana kalau mi ke la? Ya ampun, jauh sekali. Jadi dia melompat. Baru kemudian la ke sol. Oh, oke, melangkah lagi. Jadi ini tadi melangkah, oke, tapi yang ini melompat, terus kemudian melangkah lagi. Nah, kita nggak bisa menyebutnya melangkah gitu ya, karena tadi ada satu yang melompat. Otomatis kalau ada dua pola seperti itu, kita langsung saja kelompokkan dia menjadi yang acak. Nanti bisa 2 atau 3 bahkan sekaligus kita temukan. Terus, oh ada titik re, do, re. Oh, mereka masih sebelahan, berarti melangkah. Nah, bagaimana kemudian penentuan terakhir?
mi, fa, re. Mi ke fa, oke, melangkah. Tapi fa ke re-nya dia lompat. Jadi karena ada 2 lagi acak. Nah, kamu bisa lihat di situ ternyata setiap grouping seperti berbeda-beda gitu ya. Ada yang melangkah semua, ada yang acak karena tadi ada beberapa, ada yang melangkah, ada yang melompat. Seperti itu, ada yang melangkah lagi. Atau tadi kombinasi 3, seandainya kalian menemukan. Oke, kalau setiap groupingnya beda-beda seperti ini, otomatis akan termasuk ke melodi yang acak. Jadi kesimpulannya untuk teknik melodius, kita harus lihat per groupingnya terlebih dahulu. Oke, nanti cuman ada apakah dia naik, turunkah, lompatkah, atau melangkah. Dan ciri berikutnya adalah karena ini melodius, untuk instrumen yang memainkan melodi utama lagu saja, jadi tipikalnya akan selalu cuman ada 1 instrumen. Kemudian baru kita identifikasikan apakah dia naik turun, melompat, linear, atau acak. Yang tentunya masing-masing tadi sudah kita identifikasi cirinya beda semuanya.